Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan channel kita, channel Matok, bicara seputar matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Karena pada sebelumnya kita sudah bahas mengenai barisan aritmatika. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu bagi adik-adik yang sudah menekan video ini. Semoga benar-benar bermanfaat. Oke, pada kali ini kita melanjutkan pada video sebelumnya. Kita membahas mengenai deret aritmatika ya, tentunya disertai dengan trik secepat kilat. Oke, kita langsung saja. Oke, kita lihat dulu pada konsepnya. Barisan dan deret aritmatika. Kita bahas aritmatika dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas barisan aritmatika, dan pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai deret aritmatika ya. Oke, lanjut next. Oke, kita ke overview dulu. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan deret aritmatika ke jumlah n suku pertama ya. Jadi Sn-nya sama dengan n per 2 kali 2A tambah n kurang 1 dikali dengan B. Dengan Sn itu jumlah n suku pertama, A suku pertama atau nilai awal, B beda, dan atau selisih ya B-nya. Oke, contohnya ini adalah suatu barisan aritmatika ya. Di sini ada barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. 2 itu U1, 5 U2, 8 U3, 11 U4, 14 U5, dan 17 itu U6 dan selanjutnya. Oke, di sini jumlah n suku pertama. Misalnya kita mau mencari S1. S1 itu berarti jumlah n suku pertama, berarti jumlah satu suku pertama itu sama dengan U1 ya, atau sama dengan A. Nah, jadi di sini S1-nya adalah 2 ya. Sama dengan 2 U1-nya. Nah, kemudian kita cari S2. S2 itu adalah berarti jumlah 2 suku pertama. Karena N ini artinya itu banyaknya ya, banyaknya suku N itu. Jadi S2 itu jumlah 2 suku pertama. Itu artinya U1 ditambah dengan U2. U1 2, U2 5, berarti S2 itu sama dengan 7. Oke, lanjut S3. Karena S3 adalah jumlah 3 suku pertama, berarti U1 tambah U2 tambah U3. 2 berarti 2 ditambah 5 ditambah dengan 8. 2 tambah 5 itu 7, 7 tambah 8 itu 15 ya. Berarti U3 itu adalah 15. Oke, dan seterusnya ya. Oke, ini ada contohnya dari barisan ini. Kita ketahui A-nya adalah 2, sedangkan beda kan bisa kita dapatkan dari U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3 dan seterusnya ya. Kita dapatkan nih, ini aja U2 kurang U1. U2 kurang U1 itu adalah 2. Nah, berarti B-nya adalah 5 kurang U2 kurang U1 itu 5 kurang 2 ya. Berarti kita dapatkan bedanya adalah 3. Nah, kemudian nih kita mau menentukan nilai jumlah n suku pertama. Oke nih, dari suatu barisan ini misalnya kita bisa menentukan sampai S6. Jadi kalau misalnya S6 kita hitung U1 tambah U2, U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Tapi nggak mungkin kita misalnya menghitung satu-satu, mencatat satu-satu untuk mencari jumlah 100 suku pertama misalnya. Nah, itu kan susah tuh kita menghitungnya. Nah, makanya kita gunakan aturan yang ini untuk mempermudah masalah yang tadi. Nah, dari barisan ini kan kita ketahui kan ya, kita ketahui A-nya 2, B-nya adalah 3. Baru misalnya kita mau menentukan jumlah 10 suku pertama. Oke, berarti kita ganti, langsung aja kita ganti, N-nya kita ganti 10 per 2, 2A, 2 kali A-nya 2, kita substitusi langsung, 2 kali 2, N kurang 1. Berarti 10 kurang 1 bedanya adalah 3, berarti klik 3 ya. Oke, lanjut. 10 per 2 itu adalah 5, sedangkan 2 kali 2 itu 4, 10 kurang 1 9 kan ya, 9 kali 3. Kemudian kita jumlahkan 9 kali 3 27,
27 kali 27 tambah 4 31 ya. 31 kali 5 itu adalah 50. 155 ya. Oke, lanjut. Ada beberapa contoh soal ya untuk pada deret aritmatika. Nah, ini case yang pertama biasanya soal cerita. Ada lagi misalnya yang dua, ini diketahui SN-nya, yang ditanyakan adalah beda. Enggak, yang ditanyakan adalah UN-nya, rumus UN-nya. Terus ada lagi yang diketahui SN-nya, namun yang dicari adalah beda atau B. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama dulu, soal cerita ya. Oke, ini soalnya. Kita baca dulu soalnya. Ini soal yang pertama, Bambang menabung. Ini ya, soal yang pertama ya. Bambang menabung uang sebesar 1 juta pada bulan pertama. Kemudian pada bulan berikutnya Bambang menabung 100.000 lebihnya dari bulan sebelumnya. Jika Bambang rutin menabung setiap bulannya, maka berapakah jumlah tabungan Bambang setelah 1 tahun? Nah, di sini kan kita tahu kan ya, A itu adalah nilai awal atau suku pertama. Di sini ada clue-nya. Bambang menabung uang 1 juta pada bulan pertama. Nah, berarti yang 100.000 ini adalah yang A-nya. Nah, terus kemudian pada bulan berikutnya Bambang menabung 100.000 lebihnya dari bulan sebelumnya. Nah, berarti maksudnya selisih ya. Selisih pada bulan berikutnya itu adalah 100.000 atau bedanya 100.000. Berarti yang 100.000 ini adalah B-nya. Nah, terus jika Bambang rutin menabung setiap bulannya, maka berapakah jumlah tabungan Bambang setelah 1 tahun? Nah, 1 tahun kan ada berapa bulan? Ada 12 bulan ya. Berarti ada 12 kali. Berarti N-nya adalah 12. Oke, kemudian yang dicari adalah S12 karena jumlah tabungan setelah 1 tahun. Berarti jumlah suku ke N ya, berarti maksudnya dari soal ini. Oke, sekarang kita lihat. Jadi diketahui 1 juta ini adalah yang A-nya, 100.000 ini adalah B-nya. Ini maksudnya N ya, bukan B, ini adalah N. Nah, N-nya adalah 12. Yang dicari adalah S12, S12. Nah, kita tentukan dulu. Kita tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Nah, N-nya adalah 12 kan ya. N-nya 12 per 2 kali A-nya kita substitusi 1 juta. Terus N kurang 1, 12 kurang 1, B-nya kita substitusi 100. 12 bagi 2 itu 6. Sedangkan 2 kali 1 juta itu adalah 2 juta. 12 kurang 1, 11. Terus 100.000 taruh aja di sini. Terus lanjut. 11 kali 100.000 itu adalah 1.100.000. 1.100.000 ditambah dengan 2 juta, 3 juta 100. 6 kali 3 juta 100 adalah 18.600. Nah, berarti jadi tabungan Bambang setelah 1 tahun itu sejumlah 18.600.000. Oke, mudah kan ya, tinggal dimasukkan ke rumus saja. Mungkin kendalanya di sini adalah kita bingung nih yang diketahui apa, dari soal yang diketahui apa gitu, yang ditanyakan apa. Nah, itu biasanya kendala dari soal cerita. Intinya kalau nilai mula-mula itu adalah berarti A. Terus selisih beda, terus kenaikannya berapa misalnya itu adalah beda berarti. Terus misalnya jumlah tabungan Bambang setelah 1 tahun misalnya, atau jumlah, pokoknya ada kata jumlah itu artinya menunjukkan itu ke N-nya gitu yang ditanyakan. Oke, paham kan ya untuk soal ini. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Jumlah N suku pertama berbentuk Sn sama dengan 3N pangkat 2 tambah 7N. Nah, ini rumus Sn-nya ya. Rumus Sn. Tentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Rumus suku ke N itu kan adalah UN kan ya. Berarti yang dicari adalah UN. UN-nya sama dengan berapa? Yang dicari adalah UN dari soal ini. SN-nya diketahui. Oke, ini SN-nya kita tahu kan ya, A itu sama dengan S1. A sama dengan S1 sama dengan U1. A sama dengan jumlah satu suku pertama, atau A sama dengan suku pertama ya.
Oke, di sini kita masukkan karena A sama dengan A1, maka di sini kita tulis 1. Kemudian kita substitusikan N, kita ganti 1. Setiap N yang ada di fungsi ini kita ganti dengan 1. Berarti 3 kali 1 pangkat 2 tambah 7 kali 1. 3 kali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 adalah 1 kan ya. 1 kali 3 itu adalah 3 tambah 7 kali 1 7. Jadi 3 tambah 7 adalah 10. Oke, kemudian kita cari lagi S2-nya. S2 kita ganti, berarti N di sini kita ganti dengan 2. Setiap N yang ada di fungsi ini kita ganti dengan 2. Jadi di sini 3 kali 2 pangkat 2 tambah 7 kali 2. 2 pangkat 2 4 kan ya. 4 kali 3 itu 12. Sedangkan 7 kali 2 itu adalah 14. Kemudian kita jumlahkan 12 tambah 14 itu adalah 26. Oke. Kemudian kita cari bedanya. Nanti kan kita sudah mengetahui nih A-nya berapa. Terus S2-nya juga kita tahu berapa. Kemudian kita cari nih bedanya. Kita lihat nih fungsi Sn kan ada bedanya kan ya. Ada bedanya. Nah makanya kita cari bedanya dengan menggunakan S2. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Kita substitusikan N-nya jadi 2. Artinya setiap N yang ada di fungsi ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 bagi 2 per 2 kali A-nya 10 kan ya. 2 kali 10 tambah 2 kurang 1 kali beda-bedanya berapa. Nah bedanya yang kita cari gitu kan ya. Oke, 26. S2-nya 26. 26 sama dengan 2 bagi 2 itu adalah 1 kan ya. 2 kali 10 itu adalah 20. Kemudian 2 kurang 1 itu adalah 1 kali B adalah B. Berarti 26 sama dengan 20 tambah B. Maka kita dapatkan bedanya sama dengan 6. Oke. Kita dapatkan nih A-nya sudah kita dapatkan dan B-nya sudah kita dapatkan. Lalu kita bisa menentukan rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini adalah aturan dari suku ke N ya. Suku ke N dari barisan aritmatika. Kita substitusikan nih A-nya dan B-nya. N-nya gak usah diganti karena kita mau mencari rumusnya. A-nya adalah 10 dan bedanya adalah 6. Jadi kita ganti. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti UN sama dengan 10 tambah N kurang 1 dikali dengan 6. Karena bedanya 6 ya. 10 kita turunkan aja. N kurang 1 ini 6. Berarti kita kali satu-satu nih. 6 kali N adalah 6N. Sedangkan 6 kali negatif 1 adalah negatif 6. Sehingga kita dapatkan UN-nya sama dengan 10 tambah 6N kurang 6. Kita sederhanakan nih. 10 kurang 6 kan bisa tuh sama dengan 4. Jadi UN-nya sama dengan UN sama dengan 6N tambah 4. Nah, ini jawabannya. Kayak ini jawabannya ya. Nah, 6N tambah 4. Oke, mudah bukan? Oke, ada nggak sih triknya yang cepatnya dalam mengerjakan soal ini? Oke, kita lihat triknya. Ini dia triknya. Nah, jika kita menemukan yang diketahui adalah Sn dan jika ditanyakanlah UN, jadi jika diketahui Sn dan ditanyakanlah UN, kita bisa menggunakan aturan yang ini. Sn, jika Sn diketahui Sn, Xn pangkat 2 tambah Yn. UN-nya itu sama dengan 2Xn kurang X tambah Y. Ya, jadi langsung sekali step kita langsung dapat kalau kita menggunakan trik ini. Nah, diketahui soal tadi 3N Sn sama dengan 3N pangkat 2 tambah 7N. Nah, berarti kita gunakan nih aturan yang ini. X-nya berapa? X-nya 3 kan ya. Berarti 2 kali 3, 6. Terus negatif X. Kurang X-nya tadi berapa? 3. Berarti kurang 3. Y-nya berapa? Y-nya 7. Berarti tambah 7 tambah Y. Berarti UN sama dengan 6N negatif 3 tambah 7. Negatif 3 tambah 7 adalah 4. Sehingga kita dapatkan UN sama dengan 6N tambah 4. Oke, paham ya? Sangat mudah sekali. Jadi ini jika soalnya diketahui Sn dan ditanyakan adalah UN-nya. Jadi sangat mudah kalau kita menggunakan trik yang ini. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3.
Jumlah kita lanjut ya pada soal nomor 3. Jumlah n suku pertama berbentuk Sn sama dengan 5/2 n pangkat 2 tambah 3/2 n. Jadi Sn sama dengan 5/2 n pangkat 2 tambah 3/2 n. Tentukan beda dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kalau yang tadi ditanyakan adalah UN, kalau yang ini yang ditanyakan adalah beda dari suatu barisan aritmatika ya. Oke, kita tulis dulu Sn-nya. Sn sama dengan 5/2 n pangkat 2 tambah 3/2 n. Nah, yang kita ketahui adalah U1 sama dengan S1 kan ya. Nah, U1 sama dengan S1. U1 sama dengan S1. Nah, berarti setiap n di sini kita ganti dengan 1. Nih, kita ganti dengan 1. Kita substitusi dengan 1. Jadi 5/2 kali 1 pangkat 2 tambah 3/2 dikali dengan 1. Oke, 1 pangkat 2 kan 1 kan ya. Berarti 5/2. 5/2 tambah 3/2 kali 1, 3/2 kan ya. Berarti 5/2 tambah 3/2 itu sama dengan 8/2. 8/2 sama dengan 4. Oke, lanjut kita cari S2-nya. Ini kita cari S2-nya ya. S2 berarti setiap n yang ada di sini, setiap n dalam fungsi Sn kita ganti dengan 2. Berarti 5/2 kali 2 pangkat 2 tambah 3/2 kali 2 sama dengan 13. Nah, kita lihat di sini 2 pangkat 2 itu adalah 4 kan ya. 4 kali 5/2. 4 kali 5/2 itu sama dengan 10 ya. Nah, 10 tambah 3/2 itu kali 2 sama dengan 3. Nah, jadi 10 tambah 3 itu adalah 13. Oke, seperti yang kita ketahui, U2 itu sama dengan S2 kurang dengan S1 ya. Jadi kalau U3 sama dengan S3 kurang S2. Kalau U2 sama dengan S2 kurang S1. Nah, kesini U2 sama dengan S2 kurang S1. S2 nya 13 sedangkan S1 nya 4. 13 kurang 4 itu sama dengan 9. Nah, baru kita gunakan ke sini. U2 itu kan sama dengan A ditambah dengan B ya. Kan U2 itu sama dengan A ditambah N kurang 1 ya. N kurang 1 dikali dengan B. Nah, tapi kalau misalnya di sininya 2 berarti N-nya di sini 2 kan ya. Diganti dengan 2. 2 kurang 1 itu sama dengan B. Sama dengan 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 kali B adalah B. Maka kita dapatkan di sini U2 sama dengan A ditambah dengan B. U2-nya berapa? U2-nya tadi 9. Kita masukkan sini. A-nya adalah 4. Karena A sama dengan S1 sama dengan U1 ya. A-nya sama dengan 4 tambah dengan B. Jadi 9 sama dengan 4 tambah B. Berarti B-nya sama dengan 5 ya. 9 dikurang 4. Oke, berarti kita dapatkan dari soal ini bedanya sama dengan 5. Nah, kemudian bagaimana triknya agar mudah mengerjakan soal ini biar lebih cepat lagi? Oke, sekarang kita lihat bagaimana triknya dalam menyelesaikan soal ini. Ini dia. Jika diketahui adalah Sn dan yang ditanyakan adalah beda dari suatu barisan tersebut, maka kita bisa menggunakan teknik yang ini. Bedanya sama dengan turunan 2 kali dari Sn. Beda sama dengan turunan 2 kali dari Sn ya. Nah, jadi Sn-nya kan sama dengan 5/2 kali N pangkat 2 tambah 3/2 N. Jadi turunan 2 kali dari Sn itu adalah 5. Yang mudahnya pangkat dari koefisien tertinggi, pangkat dari variabel tertinggi dikalikan dengan koefisiennya. Nah, itu cara lebih gampangnya lagi. Jadi untuk mencari beda dari Sn itu sama dengan pangkat tertinggi dari suatu variabelnya, berarti pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya. Pangkatnya adalah 2, pangkat variabel tertinggi adalah
kan pangkat 2 ya, berarti 2, berarti yang tertingginya 2 dikali dengan koefisiennya adalah 5/2. 2 kali 5/2 itu adalah 5. Oke, paham ya? Jadi 2 langsung dikalikan dengan 5/2 sama dengan 5. Oke, paham? Oke, mudah sekali ya dalam mengerjakan soal seperti ini. Oke, itu saja dari Matok. Hari ini kita sudah belajar mengenai baris aritmatika dan sebelumnya sudah belajar hari ini kita belajar tentang deret aritmatika ya, dan sebelumnya kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan geometri. Oke, tunggu saja pada video berikutnya. Oke, itu saja dari Matok. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain agar kita bisa saling berbagi. Oke, bye-bye.